Oke guys, saya masih di Bali dan pagi ini lagi jalan-jalan di pantai di Nusa Dua di Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Ini cakep banget nih pantainya nih. Menikmati udara pagi, matahari pagi sambil sharing-sharing. Nah, jadi semalam saya dipanggil untuk ketemu meeting sama partner bisnis saya sekaligus investor saya. Jadi yang namanya pengusaha meskipun liburan tetap ada waktu untuk discuss bisnis gitu ya. Selalu ada waktu untuk bisnis, apalagi untuk potensi cuan. Nah, makanya ketika semalam dipanggil, Pak Gede, ayo datang kita meeting. Wah, siap, berangkat. Nah, oke, jadi di meeting itu partner saya cerita. Dia ditawarin uang sama seorang investor besar. Itu 100 miliar. Jadi ada satu orang investor. Jadi bukan visi, bukan bukan venture capital dan bukan private equity. Ini single investor. Punya uang 100 miliar, mau injek ke partner saya 100 miliar. Ditolak sama partner saya. Nah, kenapa ditolak? Kan saya kepo dong. Gila lu, Bro. Nolak 100 miliar. Kok bisa gitu kan? Nah, dia cerita. Jadi partner saya ini cerita bahwa untuk saat ini, infrastruktur di bisnis yang mau diinjek tersebut itu belum cukup solid, belum cukup ready untuk mendapatkan uang pendanaan 100 miliar. Karena tentu saja ada terms-nya gitu kan. Terms-nya adalah dapat 100 miliar, tapi setiap tahun itu harus mengembalikan 20%. Bunganya 20% per tahun. Ya sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih, karena kalau kita minjem ke bank pun untuk kredit modal kerja atau kredit investasi ya bunganya nggak jauh beda kok, karena itu per tahun ya, bukan per bulan. Kalau per bulan gila sih. Nah, itu per tahun 20%. Jadi dengan dana 100 miliar setahun itu bunganya 20 miliar. Jadi per bulannya sekitar 1,6 miliar lah. Itu per bulannya 1,6 miliar, 1,6%. Nah, saya tanya, kenapa belum siap? Dan kalau misalnya nih, saya ada dalam posisi bro, saya tanya gitu kan. Dan saya mau nerima uang 100 miliar, apa yang harus saya siapkan? Nah, jadi gini, partner saya bilang, karena kan basic bisnis saya ini adalah developer properti. Nah, jadi dia bilang gini, kalau kita sebagai developer properti, kita nerima duit gede dengan bunga yang seperti itu, maka kita harus hitung yang pertama, pembangunan berapa lama. Kalau misalnya pembangunan satu project misalnya selama setahun, karena kan yang saya bangun biasanya hotel tuh, 1 tahun misalnya pembangunan, artinya kita udah makan biaya 20% di depan, bunganya udah kalah tuh. Nah, ini perhitungan dari dia seperti itu. Jadi kalau misalnya pembangunan properti selama 1 tahun, kita udah bahkan biaya 20%, artinya akan ada uang hilang 20 miliar hanya untuk pembangunannya saja. Nah, itu harus diperhitungkan, masuk nggak hitungannya. Kalau hitungannya nggak masuk, jangan dipaksain. Nah, jadi ini sedikit insight ya dari seorang pengusaha yang menolak uang 100 miliar. Nah, lalu kemudian saya tanya, lalu proyek-proyek seperti apa idealnya yang bisa makan tuh duit, yang bisa nelen 100 miliar itu. Jadi tersalur dan ada engine untuk mengembalikan dengan cepat. Tapi saya nanya ke beliau, perspektifnya adalah untuk bisnis saya gitu ya, untuk bisnis yang operator hotel. Nah, partner saya bilang, kalau untuk Pak Gede, yang bagus itu adalah mengakuisisi properti. Nah, dia bilang kayak gitu. Kalau Pak Gede udah punya, kalau misalnya saya udah punya target-target hotel yang mau saya beli, lalu kemudian memiliki cash flow yang bisa nutupin cicilannya, udah ambil aja, kita gas, kita kerjain sama-sama. Artinya apa teman-teman? Dalam satu kali duduk, padahal kita cuma duduk ngopi-ngopi santai, kita nggak ada keluarin laptop, keluarin proposal, nggak ada laporan keuangan, nggak ada bahas gitu-gitu. Saya kalau ketemu partner saya, ketemu investor, kita ngopi-ngopi santai aja, ngopi ganteng lah. Nah, di sana secara tersirat gitu ya, dia nawarin, Pak Gede mau nggak ada dana 100 miliar dengan bunga 20% per tahun,
Kalau Pak Gede ada, kita akuisisi hotel. Itu maksud beliau. Nah, di sana saya langsung nangkep. Oh, berarti saya di sini lagi ditantang untuk mencari proyek-proyek yang bisa dimaksimalkan untuk menyerap dana tersebut. Nah, otak saya langsung mikir dong gitu kan. Langsung mikir, oke, proyek apa nih? Nah, ketika semalam saya meeting, saya langsung posting tuh di IG. Saya langsung posting tanpa beliau suruh, tanpa beliau perintah gitu kan. Saya langsung posting, saya mencari hotel dengan spesifikasi sebagai berikut, dengan budget sekian, dan banyak banget yang nawarin. Banyak banget. Jadi dalam sekali post itu banyak banget yang nawarin hotel-hotel dijual dan segala macamnya di seluruh Indonesia. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, ada yang di Jogja, ada yang di Batam, ada yang di Manado, dan banyak banget. Mungkin sekitar 20-an lah. Saya langsung terima tuh malamnya. Di malam yang sama saya masih duduk nih sama partner saya. Nah, tapi kemudian beberapa akhirnya ngirimin ngirimin speknya seperti yang saya minta. Dan ya saya kan punya program hitung cepat kan. Nah, ini belum ada yang masuk nih hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya kamu punya gitu ya, di sekitarmu mungkin ada hotel dijual, ada kos-kosan mungkin, yang nanti silakan ini aja komen aja di bawah gitu ya. Atau nanti saya masukin kok IG saya di description. Saya masukin IG saya, kontak saya aja di IG. Kalau misalnya ada yang hotel dijual, kabarin saya, nanti saya akan buat hitung-hitungannya. Kalau oke, saya akan beli. Menarik banget ya. Kalau oke, saya akan beli ya. Kamu sebagai penjual ya biasanya adalah komisi agent dapat lah biasanya kan, lumayan. Jadi kita bisa kerja sama-sama cuan, sama-sama untung. Why not? Dan kalau misalnya sekarang kamu lagi pengangguran, misalnya lagi nggak punya kerjaan, ya udah coba aja cari, siapa tahu cocok sama saya, kita beli, saya yang beli. Nanti ya kalau perlu ya kamu juga kerja lah di sana. Jadi saya yang operate hotelnya, kamu juga kerja di sana. Jadi kamu langsung dapat kerjaan. Yang penting jujur, mau kerja, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh lah. Kita sih biasanya santai, apalagi kalau misalnya kamu subscribers channel YouTube ini ya, Next Level Indonesia ya, lebih gampang lah untuk dapat kerjaan. Nah, anyway, itu sedikit informasi ya, sedikit sharing bahwa sebetulnya kalau kita memiliki value, kita memiliki skill dan memiliki network pertemanan yang tepat, gampang kok. Dapat aja peluang. Dapat. Dan ini contoh peluang untuk bisa punya properti tanpa modal. Orang bingung, wah gimana caranya bisa punya properti miliaran tanpa modal? Ya gini, berteman dengan orang yang tepat. Gimana caranya bisa temenan sama orang yang tepat? Nah, nanti saya akan bahas di video berikutnya. Makanya jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel ini. Dan share video ini ke sebanyak-banyaknya teman kamu. Siapa tahu ada yang nyantol. Nah, kalau ada yang nyantol, ada yang lihat hotel, cocok hitungannya, saya beli. Nah, nanti kalian bisa berbagi komisi. Oke? Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.